Ya, konflik geopolitik seringkali dialami oleh sejumlah negara di dunia. Begitu pula sama halnya dengan konflik yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina yang kembali mencuat beberapa waktu ini. Bahkan, negeri Paman Sam Amerika Serikat juga ikut memanas begitu ya atas serangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina hingga berani pasang badan untuk membela Ukraina. Ada apa sebenarnya dengan Amerika dan juga Rusia atas konflik di Ukraina? Selengkapnya akan kita ulas bersama di pagi ini dalam Biden Putin saling mengancam. Apabila memantau perkembangan ataupun update dari informasi yang beredar terkait hubungan yang memanas begitu antara Rusia dan juga Amerika Serikat, ternyata kuat dugaan hal ini dipicu oleh serangan Rusia terhadap Ukraina begitu yang terjadi beberapa waktu lalu. Atas hal ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga secara tegas memberikan peringatan serius pada Rusia dengan mengeluarkan nada sedikit ancaman apabila Rusia terus melakukan serangan terhadap Ukraina. Nah, juga parahnya lagi Amerika Serikat juga diketahui terus melakukan diskusi yang intensif dengan para mitranya di Eropa yang merujuk pada Amerika Serikat dan juga sekutu bersiap memasang kuda-kuda membentengi Ukraina begitu Amerika Serikat dan juga sekutu apabila Rusia terus melakukan eskalasi militer besar di wilayah Ukraina. Selain itu kalau kita perhatikan begitu dari perkembangan yang beredar dilaporkan media setempat juga bahwa dalam beberapa pekan terakhir Ukraina juga memberikan laporan kepada Amerika Serikat begitu bahwa memang pasukan Rusia telah berkumpul di sepanjang perbatasan Ukraina bagian timur atau berada di semenanjung Crimea. Mendengar kejadian ini tentunya persis sekali dengan kejadian tahun 2014 silam yang mana kalau kita perhatikan Rusia juga berhasil mengambil alih wilayah tersebut dari Ukraina dan juga mengamati kondisi sebelumnya Ukraina juga telah menunjukkan agresi Rusia ke Crimea sebagai pembenaran untuk mempercepat tawaran keanggotaannya untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO begitu ya yang dianggotai oleh Amerika Serikat dan juga negara Eropa lainnya. Sedangkan Ukraina sendiri juga telah berusaha untuk menjadi anggota Pakta Pertahanan tersebut sejak tahun 2002 silam dan memang dalam invasi itu sendiri Ukraina telah mendapatkan pertolongan dari beberapa anggota NATO seperti ada Inggris, Belanda dan juga tentunya Amerika Serikat. Lalu sebenarnya faktor apa yang menjadikan Ukraina khususnya Crimea menjadi salah satu wilayah yang diperebutkan oleh sejumlah negara ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang bila mengamati kondisi yang ada dan juga daya tarik apa begitu ya dari Ukraina sehingga banyak negara yang berusaha mengambil keuntungan dari negara ini, diketahui salah satu faktornya adalah Ukraina termasuk negara yang paling makmur di sini dan juga tentunya sebelum perang terjadi. Kemakmuran ini dapat dilihat dari kekayaan sumber daya ataupun sumber daya alamnya meliputi Ukraina juga menjadi penghasil gandum yang berlimpah serta kaya akan mineral, besi dan juga batu baranya. Selain itu, Crimea juga salah satu wilayah yang tentunya diperebutkan begitu ya juga termasuk dalam jalur geopolitik yang sangat strategis. Nah, ini juga yang menjadi penyebabnya di kawasan Eropa Timur dan juga Timur Tengah. Lalu maka dari itu besar kemungkinan juga masalah Rusia dan juga Ukraina ini memang didasarkan pada kepentingan politik dan ekonomi antar kedua negara tersebut. Dan juga sebenarnya begitu ya upaya untuk memperbaiki hubungan diplomatik antar keduanya juga sudah dilakukan sejak tahun 2015 silam. Di sini memang tapi hingga saat ini juga belum menemukan titik temu atau justru makin keruh dengan ikut campurnya sejumlah negara dalam konflik tersebut. Bahkan saking panasnya konflik ini terjadi kalau kita ingat-ingat kembali pesawat Malaysia Airlines juga pernah ditembak jatuh dan juga memakan korban saat melintas di atas zona konflik antara Rusia dan juga Ukraina. Lalu apabila mencoba menakar kekuatan militer antara dua negara ini, yakni Rusia dan juga Ukraina, kira-kira siapa sih yang lebih kuat? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini memang adu kuat Rusia dan juga Ukraina ini bila menakar kekuatan pertahanan militer di antara kedua negara ini, yakni Rusia dan juga Ukraina mengutip data dari Global Firepower, ternyata Rusia masih di atas angin begitu dikabarkan kekuatan pertahanannya. Karena memang apabila dibandingkan dengan Ukraina, apabila tanpa melibatkan kekuatan sekutu dari masing-masing negara. Menurut data dari Global Firepower per April 2021, Rusia bahkan menempati peringkat
kedua di dunia dengan tingkat pertahanan militer terbaik dunia, atau berada di bawah satu tingkat begitu dari Amerika Serikat yang menempati urutan pertama ataupun di posisi yang pertama. Lalu untuk pertahanan udara, Ukraina juga hanya memiliki 42 pesawat tempur saja. Padahal kalau kita bandingkan dengan Rusia begitu ya, diketahui Rusia memiliki sebanyak 789 pesawat tempur atau jumlahnya berkali-kali lipat dari jumlah pesawat tempur yang dimiliki oleh Ukraina. Sementara untuk personel militernya, Rusia juga memiliki personel yang sangat tebal, di mana total personel yang dimiliki oleh Rusia mencapai 1.014.000 personel aktif. Dan juga tentunya dari angka ini, personel ini juga siap untuk diturunkan di medan perang apabila dibutuhkan nantinya. Sedangkan kalau kita menilik untuk kondisi personel militer di Ukraina, personel militernya hanya berada di angka 255.000 personel aktif saja dengan 900.000 personel cadangan yang dimiliki oleh Ukraina. Jadi bisa disimpulkan tentu dari kondisi ataupun tingkat pertahanan militernya jauh lebih kuat Rusia dibandingkan dengan Ukraina. Tapi tentu tidak menutup kemungkinan Ukraina juga bisa mampu menambah kapasitas persiapan tempurnya apabila Amerika Serikat dan negara sekutu lainnya juga ikut bersiap, lalu mereka juga pasang badan dalam memberikan perlawanan terhadap Rusia. Tapi balik lagi, semoga ya konflik ini dapat diselesaikan tanpa harus terjadi peperangan, karena tentu apabila terjadi peperangan akan menambah beban perekonomian lagi tentunya bagi negara yang berkonflik, dan juga dampaknya pun pasti ikut dirasakan sejumlah negara lainnya.